Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya Herdian Rangga Permana akan mempresentasikan jawaban UAS untuk mata kuliah produktivitas manufaktur, review jurnal implementasi Lean Manufacture. Judul, judul jurnal adalah analisis penerapan just in time dalam meningkatkan efisiensi biaya produksi. Ditulis oleh Mika Purnamasari dan Evi Fitriah dalam jurnal riset akuntansi volume 1 nomor 1 tahun 2021. Tujuan penelitian adalah mengetahui penerapan sistem just in time dalam aktivitas produksi yang dilakukan di PT Pindad Persero untuk aktivitas produksi pada divisi tempa, cor, dan alat perkeretaapian. Kemudian tujuan selanjutnya adalah menganalisis pengaruh dari just in time terhadap efisiensi biaya produksi, khususnya pada biaya penyimpanan, biaya tenaga kerja langsung dan pemakaian mesin, dan penurunan aktivitas non nilai tambah. Kemudian masih dalam tujuan penelitian selanjutnya adalah memberikan bukti empiris bahwa just in time dapat meningkatkan kinerja operasional, di mana penelitian ini bertujuan untuk mencari apakah just in time berdampak pada peningkatan produktivitas harian, penurunan harga pokok produksi, peningkatan laba harian perusahaan, serta meningkatkan efisiensi siklus, di mana dalam penelitian ini diperoleh nilai bahwasanya peningkatan efisiensi siklus manufaktur tercapai hingga 93,11%. Kemudian prinsip atau metode Lean yang digunakan serta dampaknya terhadap aktivitas produksi. Yang pertama adalah produksi berdasarkan permintaan atau make to order, di mana dalam hal ini PT Pindad hanya melakukan produksi jika ada pesanan dari pelanggan. Dampaknya adalah tidak ada produksi yang berlebih sehingga mengurangi biaya penyimpanan dan resiko barang menganggur. Kemudian penerapan Lean selanjutnya adalah dengan kerjasama dengan pemasok secara ketat dalam pengadaan bahan baku dan melakukan kesepakatan terkait kualitas, jumlah, dan waktu pengiriman bahan baku. Dengan penerapan ini maka bahan baku dikirimkan tepat saat dibutuhkan, tidak dalam jumlah yang besar. Hal ini akan menghindari penumpukan persediaan dan mengurangi biaya gudang. Kemudian yang ketiga adalah pengendalian waktu produksi dengan menetapkan dan membandingkan antara waktu produksi standar dengan waktu nyata produksi. Dengan penggunaan penerapan pengendalian waktu produksi ini, maka perusahaan dapat mengevaluasi ketika waktu nyata produksi ternyata lebih lama dari waktu standar yang ditentukan. Kemudian masih dalam penerapan dari just in time, hal ini yang selanjutnya adalah penggunaan data real time untuk penentuan biaya, di mana biaya tenaga kerja langsung, biaya pemakaian mesin dihitung berdasarkan waktu aktual produksi, bukan berdasarkan waktu standar. Hal ini akan membuat biaya produksi lebih tepat dan akurat, serta mendorong efisiensi. Kemudian penerapan dari Lean Manufacture atau aplikasi just in time di sini adalah mengurangi aktivitas non value added. Just in time menekankan pada penghilangan pemborosan seperti waktu tunggu, stok berlebih, dan proses yang tidak memberi manfaat. Hal ini akan berdampak pada tercapainya nilai efisiensi siklus produksi sebesar 93,11%. Artinya hampir semua produk dalam proses produksi memberi nilai tambah. Kemudian metode pengukuran produktivitas yang dilakukan adalah dengan metode MCE, Manufacturing Cycle Efficiency, di mana nilai MCE dengan pengukuran ini diperoleh 93,11%. Artinya 93,11% dari waktu produksi digunakan untuk aktivitas yang memiliki nilai tambah, sedangkan sisanya merupakan aktivitas non nilai tambah. Kemudian metode pengukuran selanjutnya adalah membandingkan output harian, yaitu jumlah unit yang diproduksi per hari sebelum dan sesudah penerapan just in time.
Di sini dilakukan perhitungan secara tradisional, diperoleh 16,8 unit per hari dengan metode just in time 20,05 unit per hari. Artinya terjadi peningkatan jumlah output harian sekitar 7 hingga 8%. Kemudian metode pengukuran selanjutnya adalah pengukuran efisiensi biaya produksi. Hal ini dilakukan dengan membandingkan harga pokok produksi unit sebelum dan sesudah pelaksanaan just in time. Kemudian total produksi, total biaya produksi harian, dan laba harian. Untuk harga pokok produksi dengan metode tradisional atau metode sebelum just in time adalah 1.251, sedangkan ketika telah dilaksanakan just in time sebesar 1.191. Artinya dilakukan efisiensi biaya sebesar 60.000 per unit atau sekitar 5%. Kemudian tantangan dalam penerapan Lean dalam jurnal ini adalah yang pertama adalah fluktuasi harga material yang impor, di mana sebagian besar bahan baku harus diimpor sehingga harga bahan sangat tergantung pada nilai tukar rupiah terhadap dolar. Kemudian kurs dolar yang naik setelah kontrak order dibuat. Hal ini berdampak pada mengganggunya estimasi biaya produksi serta menyebabkan kerugian penurunan laba karena harga jual belum tentu bisa disesuaikan dengan kenaikan biaya. Kemudian yang kedua adalah ketergantungan pada ketepatan waktu pemasok. Karena dalam hal ini just in time membutuhkan kerjasama yang sangat ketat dengan pemasok, terutama dalam hal waktu pengiriman, jumlah bahan, serta kualitas material. Bila pemasok terlambat mengirim, proses produksi dapat berhenti. Dampaknya adalah mengganggu proses produksi serta menurunkan kepercayaan pelanggan bila pengiriman produk tertunda. Kemudian, tantangan selanjutnya adalah produksi berdasarkan pesanan memicu tekanan waktu. Produksi dilakukan langsung setelah ada pesanan atau sistem make to order. Hal ini akan menyebabkan tekanan waktu yang tinggi ketika pelanggan meminta pengiriman yang cepat. Dalam hal ini perusahaan terkadang harus mencari bahan baku dalam waktu yang sangat singkat, sehingga menyebabkan harga lebih mahal atau bahan sulit didapat. Dampaknya adalah biaya produksi lebih tinggi dari perkiraan dan mengganggu efisiensi yang diterapkan dari just in time. Kesimpulan dan saran yang pertama untuk kesimpulannya adalah penerapan just in time di PT Pindad terbukti efektif meningkatkan efisiensi produksi. Kemudian efisiensi proses produksi mencapai 93,11% dan meningkatkan penurunan harga pokok produksi sebesar 5%. Namun, penerapan just in time menghadapi tantangan yaitu ketergantungan terhadap pemasok yang mana terkait dengan ketepatan waktu dan kestabilan harga material karena produknya diimpor yang menyebabkan berpotensi mengganggu estimasi biaya dan jadwal produksi. Kemudian saran adalah melakukan diversifikasi sumber bahan baku, artinya tidak hanya mengandalkan dari satu supplier, kemudian meningkatkan sistem komunikasi dan integrasi data dengan pemasok dengan teknologi seperti ERP, sehingga pengiriman bahan baku dapat dikontrol secara real time. Kemudian yang ketiga, melatih dan membudayakan mindset di seluruh level organisasi terkait penerapan Lean, agar setiap karyawan memahami pentingnya efisiensi waktu, kualitas kerja, dan pengurangan pemborosan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.